Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, di sini saya akan memberikan induksi keselamatan atau safety induction. Nomor telepon penting yang dapat Anda hubungi apabila terjadi keadaan darurat adalah nomor PLKUI 021 727 5606. Sekali lagi, nomor PLKUI 021 727 5606. Saat ini Anda berada di ruang auditorium Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia yang terletak di lantai 3, Gedung C, RIKUI. Ruangan ini memiliki satu pintu darurat di bagian belakang dan dua pintu darurat di bagian depan, sebelah kanan dan kiri Anda. Jika terjadi keadaan darurat, dimohon Anda untuk tetap tenang dan jangan panik, dan segeralah keluar menggunakan pintu darurat tersebut untuk berkumpul di area berkumpul RIKUI yang terletak di area parkir RIKUI. Apabila Anda telah berkumpul di area berkumpul, dimohon untuk segera menghubungi kontak person yang telah saya sebutkan. Apabila terjadi keadaan darurat gempa bumi, diharapkan Anda untuk tetap tenang dan jangan panik. Segeralah keluar dari ruangan ini, namun jika tidak memungkinkan, maka merapatlah di tepi dinding dan lindungi kepala Anda dari reruntuhan bangunan. Apabila guncangan telah reda, segeralah evakuasi diri Anda dan berkumpul di area berkumpul. Sekian safety induction yang dapat saya sampaikan. Utamakan kesehatan dan keselamatan diri Anda. Terima kasih. Sore semuanya. Saking antusias kalian, kita lupa kenalin dulu nih. Gue Anza, temen dengan MC-nya. Gue Maya. Halo semuanya. Udah semangat banget nih buat acara kita. Selamat datang ya di acara kita. Apa sih nama acaranya? PBB. Oke, sekarang kita bakal nyanyi sebuah lagu judul Dia.
lalu. Saya telah mendapat laporan bahwa kemarin sore telah terjadi gempa bumi dengan pusat gempa di kampus UI Depok. Tolong segera kirimkan tim reaksi cepat dan rapid health assessment untuk membantu para korban, dan tolong segera lakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk melakukan mitigasi bencana. Saya tunggu laporan berikutnya. Bu, saya ini juga tolong turunkan tim reaksi cepat dan rapid health assessment ke Kota Depok, dan kabarkan juga kepada Dinas Kesehatan, Polri, dan Basarnas untuk segera melakukan rapat koordinasi di lantai 2. Baik, siap Pak, sama-sama. Selamat sore. Diberitahukan kepada perwakilan dari Dinas Kesehatan, Polri, dan Basarnas, dimohon kehadirannya pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat di lantai 2 gedung BPBD untuk melakukan rapat koordinasi tanggap darurat. Terima kasih atas kerjasamanya. Begitu kita bantuan orang lain ya. Transport. Transport mana transport? Ayo langsung dipindahin yang udah paknya.
kalau dia tuh ketindihan sama korban yang lain. Jadinya tangannya di sebelah sini. Dok, tolong periksa dong, dok. Jangan diam aja. Semoga kamu gak kenapa-napa ya. Kepalaku. Aduh. Iya, kenapa? Sakit tangannya, sakit bagian mana? Apa? Bagian apa yang sakit? Dok, kepala. Dok, mataku gak bisa. Saya pemirsa, saya Rani. Saya melaporkan dari tenda pengungsian di titik PA. Di sini terlihat tenda sangat ramai oleh para korban dan sepertinya tenda sudah tidak mencukupi lagi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke situ. Jadi ini namanya katanya sekitar 1.000 kan. Kita butuh tambahan rumah sakit darurat berapa? Mungkin 3. Oh ya, segera telepon BPBD ya. Oke. Untuk dokter gimana dokter? Dokter kita butuh tambahan 20. Yaudah, 30 aja. 30 perawatnya 100 ya. Oke, baik. Dengan begitu, bencana tersebut menjadi tanggung jawab nasional ya. Sore ini juga akan kami kirimkan bantuan melalui pesawat Hercules. Nanti akan saya konfirmasi lagi apabila akan meluncur ke lokasi, Pak. Baik, terima kasih. Hal ini akan saya jadikan bahan rapat dengan bersama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para tamu yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya telah menghadiri rapat urgensi pada sore hari ini. Apabila dalam perjalanan presentasi saya nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mohon langsung saja mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan. Nah, mari saja kita langsung mulai rapat hari ini. Nah, ini gambar-gambar mengenai lokasi kejadian. Waduh, sangat parah. Terjadi kerusakan yang luar biasa parah. Dan ini apartemennya di sekitar lokasi kejadian yang runtuh akibat gempa bumi tersebut. Nah, bencana ini terjadi pada tanggal 5 Juni 2015 pada pukul 5 sore. Nah, ini merupakan gempa bumi yang murni terjadi akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang ada di Pulau Jawa yang sifatnya subduksi sehingga menimbulkan getaran dahsyat di Jawa Barat. Pusat gempa ini di Kota Depok. Dapat dilihat pusat gempa terjadi di Kota Depok, terutama di kampus UI. Nah, berdasarkan data seismograf terlihat bahwa besar gempa tersebut sekitar 8,3 skala Richter. Selain itu juga terjadi gempa-gempa susulan dengan besar 2,2 skala Richter, 2 skala Richter dan 1,8 skala Richter. Bencana tersebut memakan korban yang sangat banyak dengan rincian meninggal dunia sebanyak 50 orang, luka berat sebanyak 100 orang, luka ringan sebanyak 500 orang, sakit sebanyak 1.000 orang, dan jumlah pengungsi yang telah dicatat hingga saat ini ada sekitar 3.000 orang. Kerusakan bangunan paling parah terjadi pada gedung-gedung pemerintahan, 4 rumah sakit besar yang ada di Kota Depok, dan sarana umum seperti jalan rusak parah karena mengalami retakan sehingga akses bantuan ke daerah bencana sangat susah. Nah, selanjutnya dari paparan tersebut, kami dari BPBD membutuhkan beberapa hal, yaitu diantaranya pos komando, personil komando, gudang, sarana prasarana transport, peralatan, alat komunikasi, dan data dan informasi lainnya dapat dilihat pada tabel yang diberikan ini. Selanjutnya untuk pembangunan tenda darurat dan rumah sakit darurat beserta peralatan lainnya seperti matras, kantong tidur, dapur umum, dan lain-lain, saya percayakan kepada Basarnas. Nah, tenda darurat yang kami butuhkan ada 10 buah. Nah, apakah Basarnas dapat menyediakannya?
Baik, akan tetapi Basarnas hanya bisa menyediakan 5 tenda. Kami masih membutuhkan 5 tenda lagi. Baik, saya akan laporkan hal tersebut kepada BNPB untuk memberikan bantuan tenda darurat sebanyak 5 buah lagi. Nah, selanjutnya, dan untuk tenaga kesehatan, kami membutuhkan dokter bedah sebanyak 100 orang, dokter anestesi sebanyak 5 orang, dokter gigi sebanyak 10 orang, dokter anak sebanyak 50 orang, serta tenaga perawat sebanyak 100 orang, dokter umum sebanyak 300 orang, dan relawan sebanyak 300 orang. Untuk tenaga kesehatan sendiri, silakan dari dinas kesehatannya diatur. Nah, apakah sekiranya mampu? Mohon maaf sekali Pak, untuk permintaan jumlah dokter bedah sebanyak 100 orang, sepertinya hanya bisa memenuhi 50 orang. Selebihnya siap Pak. Baik, saya akan memintakan bantuan kepada BNPB sebanyak 50 orang dokter bedah. Nah, untuk relawan, silakan PMI mengajak badan-badan lain karena kami membutuhkan sangat banyak relawan. Langsung saja nanti dikoordinasikan dengan BPBD. Siap Pak, kemungkinan akan sangat tercukupi dan jumlah tersebut kami himpun dari berbagai macam instansi kerelawanan seperti PMI, BSMI mungkin, kemudian ada ACT. Itu sudah sangat cukup Pak. Terakhir, mengingat jumlah korban yang sangat banyak sekali yang mengungsi ke tenda darurat maupun rumah sakit darurat, maka kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mencuri, ricu, dan saat pembagian makanan dan lain-lain. Untuk lokasi yang hancur tersebut, kita membutuhkan pengawasan dan penjagaan. Sekitar 1.000 personil bisa dikerahkan. Apakah sanggup dari pihak Kapolri? Baik, akan kami usahakan untuk mengirimkan personil gabungan dari TNI dan Polri sebanyak tersebut. Beberapa fasilitas komando tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah Jawa Barat, sehingga BNPB harus turun tangan dan secara otomatis bencana ini menjadi tanggung jawab nasional. Nah, saya harap semua pihak dapat melakukan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan BPBD. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, cukup. Cukup. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan menutup rapat koordinasi pada sore hari ini. Saya harap setelah rapat koordinasi ini, semua pihak langsung dapat bergerak melakukan mitigasi. Terima kasih atas respon saudara sekalian. Semoga dengan dilaksanakan rapat koordinasi kali ini, jumlah kerugian baik jiwa, harta benda maupun hal lainnya dapat diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait dengan bencana gempa bumi sebesar 8,3 skala Richter yang melanda Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah saat ini tidak dapat menanganinya sendiri dikarenakan 4 rumah sakit besar yang terdapat di provinsi tersebut saat ini rusak parah akibat bencana tersebut, sehingga kami membutuhkan sekitar 5 lagi tenda darurat dan rumah sakit darurat serta 50 orang dokter bedah. Selain itu kami juga membutuhkan kebutuhan obat-obatan dan pangan. Untuk pengiriman bantuan tersebut, kami tidak menyarankan melalui jalur darat karena jalanan menuju daerah bencana tersebut rusak parah. Terima kasih. Pak, apa saja Pak yang dibahas dalam rapat koordinasi tadi Pak? Ya, secara keseluruhan kita membahas mitigasi bencana pasca gempa dan hal-hal yang dapat mengurangi dampak bencana. Lalu bencana susulan mungkinkah terjadi Pak? Gempa susulan begitu? Semua kemungkinan itu dapat terjadi. Jadi untuk itu kami tidak henti-hentinya meneruskan bahwa seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati. Lalu Pak, bagaimana dengan penetapan status bencananya Pak? Apakah termasuk lokal atau sudah nasional? Nah, berdasarkan luasnya lokasi, besarnya kerugian, kesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasi bencana itu, kami mempertimbangkan dari pihak BNPB menetapkan ini sebagai tanggung jawab nasional. Mohon maaf sekali, saya harus mengurus hal lain. Jadi nantikan press release selanjutnya. Tapi Pak, Ya, baik pemirsa, saya Nisa melaporkan langsung dari depan kantor BPBD. Saat ini sedang dilaksanakan rapat koordinasi antara Kepala BPBD, perwakilan tenaga kesehatan, Polri, PMI, dan juga yang lainnya. Rapat dimulai sekitar pukul 17 sore tadi dan kemungkinan akan selesai pada pukul 18 sore. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala BPBD barusan, rapat kali ini membahas mengenai mitigasi pasca bencana untuk meminimalisir kerugian harta, jiwa, psikis, dan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, sepertinya pemerintah daerah mengalami kolaps struktural, sehingga akan meminta bantuan dengan
BNPB, dan secara otomatis bencana ini masuk ke dalam skala nasional, pemirsa begitu. Dan sekian yang dapat saya laporkan, kembali kepada Intan di studio. Bagaimana hasil rapat yang dilakukan pemerintah selama ini? Kita akan fokus pada dua hal. Pertama adalah penyediaan makanan dan pengobatan, lalu kita akan mencoba untuk mencegah penyakit itu penyebar luasan penyakit. Terus apa tindak lanjut dari bencana ini, Pak? Kita akan coba. Ya, cepat. Berapa jumlah korban? 300 orang, dan itu kondisinya gimana? Apakah luka berat atau luka ada yang Pemirsa, sama saya Rani. Saya melaporkan langsung dari posko bencana bagian sembako. Sembako dikirimkan tadi pagi oleh BPBD, lalu ada bantuan kembali jam 10 pagi oleh BNPB. Di sini terlihat sangat ricuh, terlihat para korban tidak sabar untuk mendapatkan sembako. Ya, sekian dari saya kembalikan lagi ke studio. Semua, mohon perhatiannya sebentar ya. Jadi kami baru saja dapat info dari pemerintah daerah, katanya lokasi Depok sudah mulai aman. Nah, buat yang merasa sudah baikan atau enakan, bisa saja langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, jangan lupa ya untuk selalu jaga kondisi keluarganya jika luka, dan berikan dukungan untuk keluarga yang mengalami trauma. Jika kalian ingin konsultasi pada kami semua, bisa saja langsung datang ke puskesmas terdekat ya. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Intan, inilah sekilas info. Langsung saja kita beralih ke berita utama pada sore hari ini. Kini di gedung BNPB sedang berlangsung press release 1 hari pasca gempa besar di Provinsi Jawa Barat. Saat ini telah terhubung dengan reporter kami Nisa yang sedang menyaksikan langsung press release tersebut. Silakan Nisa dengan laporan saudara. Baik pemirsa, saya Nisa melaporkan langsung dari kantor BNPB. Saat ini sedang berlangsung press release yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB. Langsung saja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Kepala Basarnas, dan perwakilan tenaga kesehatan. Saya selaku Kepala BNPB akan memimpin press release pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 8 Juni, tepat 1 hari setelah gempa besar berkekuatan 8,3 skala Richter melanda salah satu bagian negeri kita. Setelahnya kemudian ada 3 kali gempa susulan berkekuatan 2,2 skala Richter, 2 skala Richter, dan 1,8 skala Richter.
Indonesia berduka atas musibah ini. Perlu saudara semua ketahui bahwa bencana ini murni bencana alam akibat adanya pergeseran tektonik di Pulau Jawa yang menimbulkan guncangan dahsyat. Kami selaku jajaran pemerintahan telah berupaya semaksimal mungkin melakukan evakuasi guna meminimalisir kerugian. Walaupun masih banyak kekurangan, kami sudah berusaha semampu kami, terutama untuk penyediaan kebutuhan pokok. Pada tanggal ini juga dari pihak pemerintah melalui BPBD telah melakukan rapat koordinasi dan meminta bantuan kepada BNPB untuk mengirimkan bantuan karena mengalami kolaps struktural, sehingga bencana ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat melalui BNPB. Saya, mewakili pemerintah daerah Jawa Barat, mengucapkan terima kasih banyak kepada BNPB karena sejak kemarin telah memberikan bantuan berupa tenda darurat dan rumah sakit sebanyak 5 buah, makanan, dan obat-obatan yang dikirimkan secara langsung dengan pesawat Hercules. Dan bantuan ini sudah kami terima dan sangat membantu sekali melihat infrastruktur seperti jalan raya dan rumah sakit besar banyak yang belum lantak akibat bencana ini. Sejauh pantauan kami, kerusakan terparah ada di kota Depok dan kini bantuan masih terus berdatangan. Untuk jumlah tenda darurat dan rumah sakit darurat sendiri sebanyak 10 buah, kami harapkan sudah cukup untuk menampung sekitar 3.000 pengungsi di kota Depok. Itu semua berkat bantuan dari BNPB. Terkait keamanan kemarin, sempat didirik sama bagian susu, biskuit, dan makanan siang. Beruntung ada personel kepolisian berhasil meredamnya dan tidak menjadi masalah yang berarti. Ya, untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan di kota Depok, yaitu dokter bedah sebanyak 100 orang, dokter anestesi sebanyak 5 orang, dokter gigi sebanyak 10 orang, dokter anak sebanyak 50 orang, perawat sebanyak 100 orang, dokter umum sebanyak 300 orang, dan relawan sebanyak 500 orang. Akan tetapi, untuk dokter bedah sendiri, pemerintah daerah hanya mampu 50 dokter, sehingga 50 dokter lagi kami, petugas kesehatan, meminta bantuan dari BNPB, dan alhamdulillah sudah terpenuhi. Kepada teman-teman media, sekarang saya persilakan untuk bertanya. Mohon mengangkat tangannya. Ya, silakan. Demikian press release pada pagi hari ini. Terima kasih atas laporan saudara-saudara. Semoga dapat lebih baik lagi untuk kedepannya. Kepada masyarakat, kami tetap menghimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena bencana datang kapan saja dan dapat menimpa siapa saja. Sekian dari kami, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah mengetahui kapan bencana itu terjadi dan siapa yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia dan khususnya sebagai tenaga kesehatan sudah sepantasnya kita mengetahui hal-hal kecil mengenai bencana, baik dari fase persiapan, respon maupun rekonstruksi. Karena itu, dengan penanganan ini dan pengetahuan yang baik, masyarakat biasa pun mampu untuk berbuat menjadi yang lebih baik.